Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada Ibu Tiara selaku tim pengajar mata kuliah evaluasi hasil belajar dan para mahasiswa yang menempuh mata kuliah evaluasi hasil belajar. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka secara virtual dengan harapan bahwasanya kita terutama sebagai warga FKIP Universitas Jember ikut berduka ya ini. Artinya banyak sekali rekan-rekan atau warga Universitas Jember yang terkena dampak corona sehingga sampai sekarang pembelajaran bisa dilakukan tapi dengan cara daring secara penuh. Jadi mudah-mudahan kita tetap sehat dan juga adik-adik demikian pula meskipun belajar dari rumah kita tetap bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus mudah-mudahan kita juga tidak ketinggalan ya. Amin. Jadi itu sebagai pengantar ya. Kemudian yang kedua bahasanya untuk semester genap ini kami Pak Sugidin dan Bu Tiara diberi amanah ya untuk mengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar, di mana mata kuliah evaluasi belajar ini merupakan mata kuliah yang capaian pembelajarannya adalah tercapainya kompetensi mahasiswa dalam bidang pedagogik. Nah, artinya mahasiswa UNED itu capaian pembelajarannya adalah menjadi guru yang profesional. Guru profesional itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, untuk kompetensi profesional, yaitu mata kuliah bidang studi, yang insya Allah antara 60–70% muatan mata kuliah bidang studi, terutama bidang studi keilmuan ekonomi, dan sekitar 35–40% yaitu mata kuliah pedagogik, sosial, dan kepribadian, di mana ini dipergunakan untuk mempersiapkan ya adik-adik nanti lulusannya supaya bisa menjadi guru yang profesional, terutama guru yang profesional dalam bidang pedagogiknya, dalam bidang strategi belajar mengajarnya. Sehingga untuk menguasai bidang strategi belajar mengajar harus mengetahui mata kuliah strategi belajar mengajar, mata kuliah perencanaan kurikulum, perencanaan pembelajaran, mata kuliah media pembelajaran, dan yang terakhir adalah mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran. Jadi untuk mengukur kompetensi siswa itu adalah salah satu alat mengukur kompetensi siswa, yaitu namanya evaluasi hasil belajar. Jadi selama 1 semester ini mata kuliah evaluasi hasil belajar itu ada 4 SKS, yaitu akan dilakukan 2 kali pertemuan untuk 1 minggunya. Mungkin nanti akan kami bagi dengan Bu Tiara, di mana untuk 16 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, sehingga
praktis pertemuannya akan ada 14 kali, yaitu kalau kali 2, nah berarti akan ada 28 kali pertemuan, karena ini ada 4 SKS ya. Kemudian akan kami pilih juga materinya karena evaluasi ini juga sudah berkembang ya. Evaluasi yang pertama adalah ilmu tentang pengembangan tes hasil belajar. Jadi untuk mengevaluasi hasil belajar yaitu dengan tes atau dengan membuat soal. Sementara yang kedua, evaluasi juga berkembang. Yang dievaluasi tidak hanya hasil belajarnya saja, tapi yang dievaluasi juga proses pembelajarannya atau sering disebut sebagai asesmen. Jadi nanti akan ada 2 untuk evaluasi hasil belajar dalam pengertian pengembangan tes dan pengukurannya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Tiara, sedangkan saya akan menyampaikan materi tentang asesmennya, yaitu menilai atau mengakses proses pembelajarannya. Atau dalam banyak literatur disebut assessment authentic atau authentic assessment. Jadi ini yang akan memiliki porsi yang lebih besar nanti ketika kita menjadi guru. Ya, nanti kita ikuti adik-adik untuk materi evaluasi hasil belajar ini. Mungkin akan saya awali saja untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Ini adalah pertemuan yang pertama sehingga nanti saya akan bicara tentang konsep evaluasi secara umum dulu. Kemudian nanti mungkin akan dilanjutkan dengan pembacaan atau penyampaian kontrak perkuliahan oleh Bu Tiara. Jadi insya Allah nanti saya mungkin 1 jam maksimal sudah cukup sebagai pengantar. Nanti untuk kontrak kuliah dan juga tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa nanti akan disampaikan oleh Bu Tiara ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang evaluasi, terutama evaluasi pendidikan ya, itu sebenarnya ada 3. Jadi ini kita bicara evaluasi secara makro ya, atau secara general ya. Jadi ada evaluasi program pendidikan, di mana kita tahu bahwasanya dalam pendidikan itu ada program-program pendidikan. Seperti ketika kita dulu pernah mendengar adanya program pendidikan kelas akselerasi, itu juga program pendidikan. Atau kita pernah mendengar ada program pendidikan bermuatan kurikulum lokal. Nah, jadi itu juga program pendidikan. Atau mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang terfokus pada program tertentu juga, misalkan ada program pendidikan bilingual, nah berarti ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau program pendidikan berbasis karakter dengan pramuka sebagai unggulannya, nah, itu juga program pendidikan. Jadi itu bisa kita evaluasi ya, program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah tapi tidak dilaksanakan oleh sekolah yang lain. Jadi itu sifatnya adalah terbatas pada sekolah-sekolah tertentu ya. Jadi seperti kita lihat di pondok-pondok pesantren itu ada program pendidikan yang memilih keunggulan-keunggulan tertentu. Ada yang keunggulan pada tahfidz Qur'annya ya. Ada yang keunggulan, bahkan ada di pondok itu keunggulan pada program olimpiade. Juga itu adalah program pendidikan. Itu bisa kita evaluasi program-programnya itu apa saja dan bagaimana pelaksanaan program itu. Kemudian yang kedua, ada evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, kalau kebijakan itu lebih makro lagi, dan biasanya pengambil kebijakan itu pemerintah. Bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah provinsi ya, atau bahkan pemerintah pusat.
mengambil kebijakan. Ya. Jadi kayak beberapa waktu yang lalu ada kebijakan dari pemerintah pusat tentang sekolah apa itu RSBI, sekolah bertaraf internasional atau diplesetkan bertarif internasional. Nah, itu ternyata kebijakan itu kemudian dikoreksi dan bahkan ada yang mengajukan ke judicial review ke MK, dan selanjutnya kebijakan itu ternyata dianggap menyalahi aturan atau dianggap tidak sesuai dengan arah kebijakan negara sehingga dianggap diskriminatif. Nah, yang selanjutnya kebijakan tentang RSBI itu dianulir atau ditiadakan. Ini juga kebijakan ya. Banyak kebijakan-kebijakan seperti kebijakan kurikulum atau K13 itu juga kebijakan oleh kementerian. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang juga bisa dievaluasi. Maksudnya dievaluasi kalau yang tadi RSBI itu kebijakannya setelah dievaluasi ternyata dianggap diskriminatif dan menyalahi undang-undang, akhirnya dihapuskan, tidak diteruskan. Tapi ada kebijakan seperti K13, nah itu ternyata dianggap cukup berhasil dalam penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa, yang selanjutnya tidak dihapus tapi dikembangkan, direvisi, dimodifikasi, disempurnakan. Ya. Jadi memang itulah kebijakan. Jadi kebijakan itu hasilnya berupa rekomendasi, apakah kurikulum itu akan bisa diteruskan atau dilanjutkan, atau kurikulum itu dihentikan dan diganti dengan kebijakan kurikulum pendidikan yang baru lagi. Jadi itu hasil dari evaluasi. Jadi di mana-mana evaluasi itu nanti hasilnya adalah rekomendasi. Dan yang terakhir yang akan banyak kita bahas nanti yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, jadi kita akan mengkhususkan diri pada mata kuliah ini yaitu fokus pada evaluasi hasil belajar. Jadi mungkin kita nanti akan menyinggung sedikit evaluasi program dan evaluasi kebijakan ya. Akan tetapi yang banyak kita bahas, kita analisis nanti khusus evaluasi hasil belajar. Di mana evaluasi belajar itu adanya di kelas. Jadi kita hanya mengevaluasi kelas ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi ini yang menjadi fokus kita, sehingga tadi sudah kami sampaikan ada dua model dalam evaluasi hasil belajar, yaitu yang pertama adalah dengan pengembangan tes atau kisi-kisi tes hasil belajar atau penyusunan soalnya sampai analisis hasil belajarnya secara statistika ya. Dan yang kedua adalah evaluasi hasil belajar dalam konteks assessment, yaitu mengevaluasi prosesnya atau mengevaluasi secara otentik. Nah, jadi ada yang menyebut juga assessment berbasis kelas, karena memang yang dilihat adalah proses pembelajarannya. Oke ya, jadi saya lanjutkan. Sebelum memasuki itu, kita akan mencoba untuk melacak, ya, trace tentang latar belakang kenapa kita kemudian muncul tadi dua pemilahan tadi, yaitu pengembangan tes dan evaluasi atau assessment berbasis proses atau authentic assessment. Jadi kalau kita melacak secara teori psikologi ya, itu ada paradigma, ada dua paradigma dalam pendidikan ya. Jadi ada paradigma behavioristik dan paradigma konstruktivistik. Jadi yang tes tadi itu adalah termasuk paradigma yang lama. Jadi mungkin kalau kita sekolahnya itu adalah tahun-tahun 80-an, yaitu
masih menggunakan paradigma yang behavioristik. Nah, di mana pada paradigma yang behavioristik itu pahamnya atau pendekatannya itu pendekatan psikologi behavior, di mana di situ ada stimulus dan respon. Jadi dalam paradigma behavioristik itu meyakini bahasanya siswa itu kalau diberi stimulus akan merespon. Jadi atau mereka baru merespon kalau diberi stimulus. Nah, maka dari itu di situ evaluasinya itu harus dalam bentuk hasil belajar dan tes tadi. Jadi tes itu merupakan stimulus agar dengan tes itu siswa bisa merespon. Jadi paradigma behavioristik itu dari stimulus respon, kemudian kita dalam pembelajaran ada evaluasi, dan evaluasi pada saat itu atau paradigma behavioristik itu dilihat dari hasil belajarnya saja, jadi tidak melihat prosesnya. Nah, jadi proses yang panjang, mungkin 1 semester, ya udah diukur 2-3 jam selesai dengan tes. Jadi dari tes itulah akan muncul yang namanya justifikasi skor. Nah, jadi akan muncul hasil belajarnya. Nah, kemudian dilanjutkan dari hasil belajar itu akan muncul kriteria dengan rata. Jadi kalau kita melihat rapot-rapot yang dulu itu biasanya selalu ada nilai dari siswa itu, dan di sebelah kanan nilai itu rata-rata kelas. Nah, itu adalah paradigma behavioristik. Jadi alat ukurnya dibandingkan dengan rata-rata di kelas itu. Nah, maka dari itu disebut berbasis kelompok. Ya, jadi berbasis kelompok karena diambilkan dari rata-rata kelas. Jadi siapa yang skornya sudah di atas rata-rata kelas, dialah yang akan dianggap lulus atau nilainya dianggap baik. Di rata-rata kelas itu diambil dari rata-rata di kelasnya, nah, atau di kelompoknya itu. Yaitu sering disebut sebagai norm reference assessment. Nah, ini pendekatannya pakai pendekatan statistik ya. Sehingga yang paling mudah mungkin secara deskriptifnya ya melihat apa itu nilai tendensi sentralnya, norm reference assessment-nya, yaitu nilai apa itu mean, median, dan modus, ya, rata-ratanya seperti apa, nilai yang sering muncul seperti apa. Nah, ini jadi mungkin bandingannya di situ. Ini nanti yang akan banyak dibahas oleh Bu Tiara. Jadi bagaimana membuat tes hasil belajar yang bisa menghasilkan hasil belajar yang memang betul-betul representatif dan itu menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa. Itu ya. Kemudian pada saat ini sudah berkembang ya. Jadi berkembang paradigmanya tidak lagi behavioristik tapi sudah menjadi paradigma konstruktivistik. Nah, jadi paradigma yang konstruktivistik itu sedikit berbeda dengan behavioristik. Yang konstruktivistik bukan lagi stimulus respon, tapi sudah ke arah kesadaran atau pemahaman. Maka dari itu disebut konstruktivistik. Ya, jadi pemahamannya seperti apa. Jadi itu lebih pada siswa menggali pengetahuannya sendiri. Jadi siswa mencari pengetahuannya, atau kalau dalam pembelajaran itu ada pembelajaran inquiry dan pembelajaran discovery. Nah, pembelajaran menemukan ya. Jadi menemukan sendiri atau mengkreasi sendiri, sehingga siswa itu ada kesempatan untuk menggali sendiri pemahaman terhadap ilmu itu. Nah, jadi tidak hanya diberi materi saja, tapi siswa disuruh mempelajari sendiri. Kemudian konsep penilaiannya atau evaluasinya istilahnya juga sudah bukan evaluasi lagi ya, tapi istilahnya sudah pada assessment. Untuk itu
Kalau evaluasi tadi hanya hasil belajar ya. Tapi kalau assessment ini sudah meliputi dua itu. Jadi meliputi proses dan hasil. Jadi assessment itu meliputi proses dan hasilnya. Jadi yang dilihat tidak hanya semata-mata hasil, tapi juga melihat bagaimana prosesnya supaya lebih otentik. Nanti jangan-jangan kalau hasilnya saja itu kan bisa juga gambling ya, misalkan soalnya hanya pilihan ganda. Nah, dia pas menjawabnya atau kebetulan dia menjawab dengan betul. Ya, mayoritas betul sehingga bisa juga dia secara keilmuan mungkin tidak memahami, tidak kompeten ya. Tapi secara hasil dia bisa lebih tinggi. Nah, ini kan kurang otentik sehingga kita cross check-nya tidak semata-mata hasil, tapi kita juga melihat proses. Ya. Ya, sehingga alatnya tidak hanya tes, ini nanti akan banyak kita pelajari ya. Jadi ada asesmen portofolio, ada asesmen kinerja, ada asesmen sikap, ada asesmen produk, asesmen proyek, dan tes ya. Jadi untuk yang proses itu ada 5 tadi ya, ada portofolio, ada kinerja atau perform ya, ada sikap, ada produk, dan ada proyek. Nah ini nanti yang akan kita berikan kepada siswa dalam pengertian akan kita lihat siswa itu portofolionya seperti apa, kinerjanya seperti apa, sikapnya seperti apa, hasil-hasil karyanya seperti apa, sampai pada tugas proyek besarnya seperti apa. Itu akan kita lihat, sehingga kalau yang behavioristik tadi hanya tes, yang di sini bisa macam-macam ya. Portofolio itu kan kita mengoleksi ya hasil-hasil tugas-tugas dari siswa. Itu harus kita koreksi. Kemudian kinerja dan sikap itu kan lebih banyak pada pengamatannya. Jadi kita lebih banyak mengobservasi. Jadi guru harus mampu ya di samping mengajar sekaligus juga mengobservasi siswanya. Ya, sehingga ketika melakukan assessment itu ya idealnya guru ini punya rubriknya ya, punya rubrik assessment untuk menilai siswa itu. Jadi idealnya memang untuk model pembelajaran yang paradigma konstruktivistik ini ada tim teaching. Ya, tim teaching itu dalam kelas itu tidak hanya sendiri, tapi ada teman atau mungkin ada asistennya gitu ya. Sehingga ada satu sebagai figur yang mengajar, kemudian satunya membantu untuk melakukan observasi. Jadi ini memang idealnya dilakukan secara tim teaching untuk pembelajaran assessment ini. Namun apabila guru itu sudah profesional, tentunya guru bisa memberikan kode-kode. Oh, dalam pembelajaran kali ini tadi ada siswa yang bertanya berapa orang, ini itu, jadi diberi kode. Nanti tinggal mengisikan pada saat pembelajaran sudah selesai. Ya, jadi itu terutama yang kinerja dan sikapnya ya, sehingga disitulah nanti yang akan menentukan nilai dari siswa yang bersangkutan. Oke ya, kalau assessment produk ini bisa dilihat karyanya ya, sehingga bukan soal tapi karyanya. Dampak dari tugas itu siswa akan memperoleh produknya seperti apa. Jadi hasilnya pekerjaan siswa itu seperti apa. Kemudian baru assessment proyek dan tes ya. Kemudian untuk hasil belajarnya, yaitu nanti berupa track record. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang ini rapot-rapot di PAUD ya, di TK atau di SD itu ya, itu tidak lagi langsung angka ya, tapi di situ ada deskripsi. Nah, deskripsi itulah yang menunjukkan track record. Nah, dan dalam deskripsi itu dilaporkan tentang perkembangan dan kemajuan belajar.
Jadi kalau adik-adik nanti ke sekolah, kemudian menjumpai rapot, ya adik-adik kelasnya yang di PAUD atau di SD, ya itu isinya adalah uraian atau deskripsi, itu berarti sekolah sudah menggunakan paradigma konstruktivistik. Jadi sudah tidak ada lagi ranking di sana ya. Jadi model evaluasinya sudah pakai assessment. Jadi tidak dibandingkan dengan kelompoknya, tapi akan dibandingkan dengan yang namanya yaitu kriteria, ya, kriteria ketuntasan minimum. Nah, di sini ya. Jadi ada kriteria baku, SKM atau KKM ya. Jadi kriteria ketuntasan minimum itu sudah ditentukan. Tadi kalau rata kan ditentukannya belakangan setelah ada hasil belajar, baru ditentukan, ditentukan rata-ratanya berapa, minnya berapa. Nah, rata-rata kelas itu yang akan dibandingkan dengan skor individu. Jika skor individu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelas, berarti dia dianggap lulus. Sedangkan model paradigma konstruktivistik, ya termasuk K13 sekarang ini, itu tidak lagi pakai rata-rata, tapi sudah ditentukan dulu oleh konsorsium, misalkan oleh guru, oleh komite sekolah, oleh kepala sekolah, ya. Nah, itu menentukan kira-kira sekolah itu kriteria bakunya berapa, KKM-nya berapa. Jadi apabila siswa secara individual, nah ini sehingga ini modelnya menjadi model individual, jadi nilai individu langsung dibandingkan dengan kriteria baku yang sudah ditentukan. Jika nilai individu itu lebih tinggi dibandingkan kriteria baku, mereka dianggap sudah lulus. Ya, itulah yang disebut dengan criterion reference assessment. Jadi dasarnya adalah kriteria. Oke, mungkin dari sini ada yang bertanya, adik-adik. Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Bapak. Masih, Pak. Alhamdulillah, ya. Jangan ketiduran ya. Ya. Oke ya, saya lanjutkan. Kita mulai masuk ini sedikit ke materi ya. Jadi pengantar ya, tapi sudah mulai masuk ya. Oke, jadi mungkin saya awali dengan yang pengukuran ya. Jadi kita nanti akan berhadapan dengan banyak konsep ya dalam istilah evaluasi ini ya. Jadi oke lah istilah babonannya itu mengevaluasi ya. Tapi kalau evaluasi itu kan sebenarnya konsep lama ya yang menunjukkan evaluasi hasil belajar saja. Tapi kemudian sekarang menjadi asesmen ya, nanti akan kita lihat ya evaluasi itu posisinya di mana ya. Oke, yang pertama ketika kita masuk kelas itu tentunya yang ada di dalam bayangan kita menjadi guru dan kita nanti akan mengukur ya. Jadi bahkan di awal itu kita sudah ingin mengukur, misalkan ada tes kemampuan awal ya. Jadi sudah diukur dulu dengan pretest. Ya, ini kan dalam rangka untuk mengetahui atau mungkin guru di awal-awal masuk kelas itu akan bertanya, ya, bertanyanya tentang kemampuan atau kompetensi siswa itu sudah sampai mana, ya ada pretest ya. Jadi kalau kita bicara pengukuran, ya itu konsepnya adalah membandingkan pengamatan dengan kriteria yang baku. Ya, jadi kalau kita mengukur itu sudah membandingkan pengamatan dengan kriteria yang baku. Misalkan gini ya, kita mengukur panjang suatu benda. Nah, itu kalau mengukur panjang suatu benda, alatnya apa? Coba, ada yang menjawab satu aja. Untuk mengukur panjang suatu benda, alatnya apa? Penggaris. Penggaris. Satunya apa? Kalau bendanya itu sampai 100 meter gitu, misalkan pohon sampai panjangnya 100 meter.
Harus meteran ya. Penggaris itu paradigma lama. Oke lah kalau di kelas kita penggaris ya. Jadi kalau kita di alam ya, itu kalau mengukur panjang suatu benda harus pakai meteran. Kriterianya kan meteran ya. Atau standar bakunya itu meteran alatnya. Ya. Kalau untuk mengukur berat suatu benda apa? Timbangan. Timbangan, Bapak. Timbangan, ya oke ya. Jadi itu adalah alat ukur yang paling standar ya. Jadi kita melakukan membandingkan pengamatan dengan kriteria. Ini juga mengukur itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan pengukuran. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu, tentunya yang kita beli itu ukurannya yang lebih panjang, misalkan kayu ya. Atau mungkin kita ingin membeli jeruk ya atau mangga ukurannya yang lebih gede kan itu ya. Jadi kalau harganya sama berarti kita akan memilih ukuran-ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Sehingga di sini dikatakan pertama-tama yang bisa kita lakukan itu pada umumnya mengukur. Nah, kalau mengukur itu pasti kuantitatif kan itu ya. Jadi ini mengukur ya. Mungkin kita beli tanah, ya tanah kapling, sehingga kita harus mengukur, oh rata-rata tanah itu 100 meter, nah kok ini agak di tepi, kemudian ukurannya 120 meter, nah kita akan memilih yang ukurannya lebih luas, itu namanya kuantitatif, ya jadi mengukur itu bisa juga kita akan memilih yang lebih besar, memilih yang lebih berat, ya, memilih yang lebih panjang, atau memilih yang lebih luas, ya, itu adalah ukurannya ukuran kuantitatif. Nah, jadi berapa kilo kuantitatif, ya. Atau berapa panjangnya, berapa senti, berapa meter kuantitatif, ya. Nah, kemudian di dalam konsep evaluasi, ya, ternyata tidak hanya berhenti pada pengukuran, tapi juga harus melihat atau memberikan satu penilaian. Nah, jadi setelah mengukur nanti menilai. Jadi kalau menilai itu konsepnya adalah menjelaskan hasil pengukuran sehingga sifatnya kualitatif. Jadi mengapa kita memilih itu, mengapa kita memilih ini, itu penilaian ya. Jadi kalau penilaian itu sudah bicara aspek yang kualitatif. Jadi seperti kita tadi membeli jeruk misalkan ya, rata-rata kita secara kuantitatif akan memilih yang besar. Tapi ini kok ada jeruk yang ukurannya kecil-kecil kok lebih manis. Nah, sekarang kita apakah akan bertahan secara kuantitatif yang besar tapi kurang manis, atau mungkin kita akan memilih yang kecil tapi manis. Nah, sekarang bahkan banyak buah jeruk itu yang kecil yang manis itu harganya menjadi lebih mahal. Nah, sehingga di sini kita tidak hanya berbicara tentang pengukuran ya, tapi kita juga berbicara tentang penilaian. Jadi sudah menilai. Jadi mungkin yang cowok-cowok kalau ingin dapat cewek itu kan tidak hanya diukur dari berat badannya itu ya. Jadi sekarang kan malah diukur dari kelangsingannya kan. Ini kan juga penilaian ya. Jadi tidak semata-mata berat badannya ya, tapi proporsionalitasnya. Atau mungkin juga ke arah kecantikannya. Meskipun cantik itu relatif kan gitu ya. Nah, tapi ini kan kita biasa ini ya dalam kehidupan sehari-hari itu sudah berhadapan dengan pengukuran dan penilaian ini. Ada aspek kuantitatif, ada aspek kualitatif yang terjadi pada diri kita, sehingga tidak hanya banyaknya saja atau kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Seperti ketika ini kita mau beli mobil, ini misalkan ya, ada mobil-mobil yang harganya murah dan ada mobil yang dengan merek tertentu harganya mahal ya. Tentunya kalau yang murah kan orientasinya pada yang kuantitatif, yang penting dapat banyak ya mungkin ya, atau mungkin yang jelas harganya murah gitu saja, ini kan kuantitatif ya sudah. Dan ketika kita memilih yang lebih mahal,
itu berarti penilaiannya sudah ke arah kualitatif. Oke ya, jadi sebelum melakukan evaluasi, kita harus mempertimbangkan dua hal itu. Apakah kita cukup hanya berhenti sampai aspek pengukuran, atau kita lanjutkan sampai aspek penilaian. Karena setelah itu kita baru mengevaluasi. Jadi dalam konsepnya nanti selanjutnya ya, kalau kita bicara evaluasi, evaluasi itu sudah penetapan nilai. Jadi sudah justifikasi skor ya. Dalam istilah yang lain sudah berupa angka atau implikasi satu perilaku ya, yang disebut dengan judgment. Nah, jadi kita memberikan nilai A atau nilai B ya kepada mahasiswa atau pada siswa ya. Itu berarti kita sudah memberikan judgment, sudah mengambil keputusan. Jadi ini bisa juga kita beri ilustrasi apabila kita ingin merekrut karyawan, misalkan gitu ya. Ini kan harus mengukur, menilai, dan mengevaluasi ya. Atau saya kemarin menilai siswa yang atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa BI beberapa waktu yang lalu ya, kemarin, nggak tahu kelas ini ada yang ikut apa enggak gitu ya. Yang jelas rambu-rambu dari BI itu ada dua hal ini, yaitu diukur dulu Bapak. Diukurnya gimana? Ambil IP-nya yang paling tinggi dulu. Nah, kita ambil IP yang paling tinggi. Oke, IP paling tinggi maksudnya adalah IP yang di atas 3,8. Oke, kita ambil IP yang di atas 0,38. Kebetulan PE kemarin pendaftarnya ada 38 mahasiswa. Ini hanya diambil 5. Kita ambil IP yang di atas 3,8. Ternyata itu masih 12 anak. Nah, oke, berarti kita sudah mengukur dari sisi IP dan masih sisa. Dari 12 itu akan kita ambil 5. Nah, berarti harus menggugurkan yang 7. Karena kita hanya mengambil yang 5. Oke, dari IP yang masuk itu sekarang abaikan IP. Nah, jadi IP disuruh mengabaikan dulu sekarang ya. Kemudian diminta untuk siapa saja yang aktif dalam organisasi, minimal sebagai ketua dan sekretaris atau koordinator apa gitu ya, di level HMP, level UKM, atau bahkan di BEM dan DPM atau organisasi-organisasi universitas. Oke, ini kan sudah sudah mulai menilai kan ini ya. Jadi mengukurnya IP-nya tadi sudah selesai, sekarang sudah menilai track record ini sudah ya. Jadi sudah track record portofolio ya, pengalaman-pengalaman dia, keaktifan dia dalam organisasi. Oke, setelah keaktifan dia dalam organisasi, tambah lagi tentang prestasi-prestasi dalam bentuk sertifikat, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nah, ini jelas kan kumpulan ya dari pengukuran dan penilaian, jadi sudah menilai. Oke, dari situ akhirnya akan ketemu, oh ini yang IP-nya tinggi juga. Ternyata ada kecenderungan IP yang paling tinggi, dia juga portofolionya juga tinggi gitu loh ya. Oke. Jadi dari situ baru kami bisa menetapkan skor tadi ya. Jadi skor IP kita beri proporsionalitas, skor keaktifan di organisasi juga kita beri skor ya proporsional, kemudian skor prestasi akademik dan non akademik, baru kita bandingkan siapa yang paling tinggi ya. Nah, itulah yang kita akan mendapatkan ya seleksi yang betul-betul akurat, betul-betul otentik, karena yang kita lihat tidak hanya dari satu angka pengukuran saja ya, tapi yang kita lihat juga penilaian. Nah, selanjutnya kita menggabungkan, mengkompilasi antara pengukuran dan penilaian sehingga kita bisa mendapatkan skor yang betul-betul otentik, sehingga judgement kita itu tidak akan mengalami judgement yang error atau error di dalam penilaian atau menentukan keputusan. Oke, itu ya. Jadi ini adalah
kebiasaan, ya, artinya kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah melakukan ini, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ada juga mahasiswa mungkin ya, yang rumahnya daerah Jenggawah atau Tanggul gitu ya, kemudian diukur dari sisi biaya, kalau melaju berapa, kalau kos berapa, nah, itu kan diukur dari sisi jarak dan sebagainya, habisnya uang bensin dan sebagainya, kemudian dinilai ya capeknya dan lain sebagainya, termasuk konsekuensi terhadap IP atau prestasi nanti seperti apa, komunikasi dengan sesama mahasiswa, diskusi seperti apa. Nah, itu baru setelah mengukur dan menilai akan kita evaluasi. Ya, evaluasi itu sudah memutuskan nanti ya, kita akan kos atau kita akan melaju. Nah, jadi ini juga kebiasaan yang kita lakukan di dalam melakukan pengukuran, penilaian, bahkan sampai evaluasi atau mengambil keputusan. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Izin masuk, Bapak. Halo? Ya, halo. Permisi, Bapak. Ya, monggo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian, PE 19 kelas A. Mungkin di sini saya lebih mereview Bapak. Barangkali dari pemahaman saya tadi atas penjelasan Bapak mungkin ada yang keliru, dan mungkin juga teman-teman di sini juga bisa juga bisa saling review juga. Jadi berdasarkan penjelasan dari Bapak Sukidin tadi terkait pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi pengukuran ini sifatnya lebih kuantitatif, artinya angka gitu. Kemudian untuk evaluasi dan penilaian itu lebih kepada kualitatif, jadi berdasarkan deskriptif gitu ya Bapak. Kemudian untuk ruang lingkup dari evaluasi ini lebih luas daripada pengukuran dan penilaian gitu. Selanjutnya untuk penilaian ini fokusnya pada salah satu komponen saja, sedangkan evaluasi ini semua komponen. Contoh misalnya penilaian terkait sistem pembelajaran, itu artinya masuk dalam evaluasi. Tapi kalau penilaian terhadap hasil belajar, itu termasuk dalam kategori penilaian, karena hasil belajar ini adalah salah satu komponen dari sistem pembelajaran. Seperti itu. Kemudian kalau evaluasi itu lebih kepada suatu proses, jadi bukan hasil atau produk. Tetapi output daripada evaluasi itu yang kita tahu dari hasil raport peserta didik, kemudian juga bisa dari feedback guru. Feedback guru terkait dengan refleksi pembelajaran gitu. Jadi diharapkan dengan adanya evaluasi ini, guru sebagai tenaga pendidik dapat melakukan refleksi pembelajaran selama mungkin 1 tahun gitu, Bapak. Ya. Mungkin itu yang review yang bisa saya sampaikan, Bapak. Apakah ada kekeliruan? Ya, oke. Terima kasih. Mas, siapa Mas namanya tadi? Brian, Bapak. Brian. Oke. Oke ya. Oke, jadi ini memang istilah ini kan umum ya, kita akan bicara yang umum, ya, artinya pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pengertian umum, ya, atau dalam konteks fenomena yang umum, tadi seperti itu penjelasannya ya. Kemudian kalau kita tarik dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pada bidang pembelajaran, itu kalau pengukuran, ya, tadi pengukuran itu kan arahnya pada membandingkan pengamatan dengan kriteria yang baku. Jadi kuantitatif itu pengukuran itu ada pada tes. Jadi kalau kita kuantitatif atau nanti dalam bidang pembelajaran, itu pengukuran itu pada tesnya atau pada alat tes tadi yang nanti
kriterianya yang akan kita tentukan, bisa dari kriteria yang baku, bisa juga nanti dari rata-rata ya. Jadi artinya sudah ada pengukuran yang memang terstandar di sini ya. Ya, kemudian terkait dengan penilaian, ini nanti kita akan bicara yang saya katakan tadi masalah assessment ya. Jadi assessment itu kita menilai prosesnya, dan menilai itu memang harus otentik ya. Jadi menilai itu sama dengan menelisik ya. Jadi kalau dalam istilah Intel itu ya menelisik, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan informasi ya. Jadi mendapatkan informasi yang otentik sebelum kita mengambil keputusan. Jadi dua hal inilah yang nanti akan kita jadikan acuan. Jadi hasil belajarnya yaitu melalui tes, kemudian prosesnya, penilaiannya tadi melalui assessment yang ada 5 tadi yang saya katakan ya. Jadi ada assessment portofolio, assessment sikap, assessment kinerja, assessment produk, dan assessment proyek. Ya, tadi mungkin akhirnya ke sana ya. Kemudian gabungan antara tes, hasil belajar dengan assessment 5 jenis assessment proses tadi, itulah yang akan kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi. Ya, jadi evaluasi sudah menentukan skornya itu berapa, skor akhirnya. Yang itu merupakan gabungan dari pengukuran dan penilaian. Ya, oke itu ya. Tadi ada yang menarik tadi. Jadi ketika evaluasi, guru juga melakukan yang namanya refleksi. Ya, jadi memang ya nanti kan maka dari itu di dalam rapot itu sekarang kan ada deskripsi yang tadi saya katakan, yaitu juga hasil dari refleksi guru selama guru itu bergaul dengan siswa, selama guru itu mengamati siswa, selama guru itu berhasil mengidentifikasi masing-masing siswa dari sisi keaktifannya, dari sisi partisipasi di dalam kelas ya, dan dari sisi konsistensi siswa itu terus terfokus kepada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru ya, itu ya. Tapi juga kalau dilanjutkan, refleksi guru ini harus berlanjut sebenarnya, sehingga guru itu harus melakukan tugas refleksi yang nanti hasilnya bisa dikembangkan menjadi PTK atau penelitian tindakan kelas. Tapi nanti itu ya, refleksi guru itu penting ya. Itu sebenarnya guru itu tugasnya tidak hanya mengajar, mendidik, tapi juga meneliti. Jadi nanti ada 3 tugas guru di situ ya. Jadi guru tugasnya itu yang pertama mengajar, yaitu mengajar materi pelajaran. Yang kedua, guru itu tugasnya adalah mendidik, dalam arti mentransformasi nilai-nilai atau moral atau etika ya. Dan yang ketiga, tugas guru itu adalah refleksi tadi, yaitu melakukan penelitian tindakan kelas dari pengalaman-pengalaman dia selama mengajar, itulah yang dia tulis, atau inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan guru itu direfleksi kemudian ditulis sebagai pengalaman mengajar dan melakukan inovasi pembelajaran. Itu sudah diakui sebagai hasil penelitian yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Itulah sebenarnya hasil dari refleksi guru. Jadi refleksi guru itu hasil akhirnya atau outputnya adalah dalam bentuk laporan penelitian tindakan kelas. Itu ya. Oke, jadi saya kira itu untuk yang pertemuan pada kali ini ya. Ini sudah cukup. Nanti ini berkembang ke kriteria penilaian, dan nanti mungkin akan kami lanjutkan pada minggu yang akan datang ya, karena ini masih pengantar, sehingga kita sudah banyak belajar dalam pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama adalah kita belajar tentang konsep-konsep dasar
di dalam melakukan evaluasi, karena ini adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran, ya. Dan kedua, kita mengenal konsep pengukuran, konsep penilaian, dan konsep evaluasi, ya, yang di dalamnya tadi kita juga sudah mengenal istilah assessment, di mana menilai siswa itu tidak hanya dari aspek hasil belajarnya saja atau melalui tes yang kemudian kita ketahui hasil belajarnya, tapi penilaian siswa juga perlu menilai prosesnya, yaitu dengan alat yang disebut assessment portofolio, assessment sikap, assessment kinerja, assessment produk, dan assessment proyek, yang semuanya itu harapannya bisa menghasilkan authentic assessment terhadap siswa, yang selanjutnya ketika kita kaitkan dengan kriteria kelulusan siswa atau standar pencapaian belajar siswa secara individual, harapannya semua siswa bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal itu. Jadi mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan juga Bu Tiara, ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap taati protokol kesehatan, ya, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.